Ya jelas aku mau umur panjang dong biar bisa temani adik sampai tua. Loh, kok adik nggak bisa milih yang 70 tahun ya? Kamu tidak bisa memilihnya karena kakakmu sudah memilihnya terlebih dahulu. Kakak jahat, kakak mau aku mati besok. Kakak nggak tahu deh kalau cuma bisa dipilih satu orang. Ren, adik, siap-siap ya, lebaran kita mau pulang kampung. Adik udah mau mati mah, mana bisa pulang kampung. Kenapa kamu ngomong gitu, Dek? Tanya aja tuh sama kakak yang egois, dia yang mau adik mati. Enggak, Ma, itu nggak bener. Ren, Mama benar-benar kecewa sama kamu. Dek, makan bareng yuk. Kakak udah masakin makanan kesukaan kamu loh. Gak usah sok baik deh kak, 1 jam lagi adik mati. Kakak seneng kan sekarang? Kakak sayang banget sama kamu, Dek. Alah. Aku pengen banget adik hidup lebih lama. Selamat tinggal adikku sayang. Kak, kakak di mana kak? Yeay, akhirnya dapat jatah tidur. Aku ngantuk banget, udah 3 hari nggak tidur. Aduh, adik gak dapet jatah tidur, adik ngantuk banget gak kuat. Dek, jangan sampai ketiduran ya. Kamu bisa kena kutukan kalau nggak punya jatah tidur. Terus gimana dong kak, aku gak tahan. Kakak ada 1 jatah tidur, kamu pakai aja ya. Oke. Ren, lo kelihatan ngantuk banget, nggak dapet jatah tidur. Aku kasih ke adikku, aku takut dia nggak bisa tahan ngantuk. Kalau aku kan masih bisa tahan. Ren, bantuin Mama beli minyak goreng dong. Ren, Oh, iya Ma. kamu denger nggak sih dari tadi Mama ngomong apa? Maaf Ma, aku ngantuk banget. Biasalah ma, palingan kakak pura-pura budek biar gak disuruh-suruh. Dek, kok kamu ngomong gitu sih? Siapa suruh ngantuk? Udah sini ma, biar adik aja yang beliin minyak gorengnya. Kakak tuh pemalas. Adik, kamu memang rajin dan pintar. Nanti Mama kasih kamu uang jajan yang banyak ya. Nggak kayak kakakmu, dasar nggak berguna. Kok adik gitu sih? Padahal aku udah kasih dia jatah tidurku. Jadi kakak nyesel udah kasih jatah tidur kakak ke aku. Lagian kan aku gak minta, kakak sendiri yang mau kasih. Pergi ke negeri dongeng atau negeri doger? Mana ada negeri doger, es doger kali. Wah, aku di mana ini? Bagus banget tempatnya. Selamat datang di negeri dongeng. Di negeri ini semua yang kamu inginkan akan dikabulkan. Kalau gitu aku pengen pakai gaun warna pink. Wah, beneran dapat gaun pink. Ren culun, lo ada di sini juga. Siska, kamu ngapain bawa-bawa sapu? Gue jadi tukang kebun di sini. Kok bisa? Orang sombong di dunia nyata akan jadi tukang kebun di negeri ini. Gaun lo bagus banget, iri deh gue. Andai aku bisa tinggal di negeri dongeng ini selamanya. Kamu Ren kan? Kamu bisa tinggal di negeri dongeng ini selamanya kalau kamu menikah denganku. Pangeran, tampan sekali pangeran ini. Gak mungkin kita berjodoh pangeran, aku hanya seorang pemetik buah di dunia nyata. Aku tidak peduli soal itu. Ayo ikut aku ke istana. Iya, Reno yang antar. Reno, kamu ada di sini juga? Reno jadi pengawalnya pangeran di sini. Ren, aku yakin kamu adalah jodohku karena menurut ramalan ciri jodohku memiliki tanda lahir hati di lehernya. Ya uang 5M lah, buat apa minuman doang, rugi dong. Lah, kok nggak bisa? Ya udahlah. Air apa ini warnanya kayak gini, kayak air comberan. Udah buka puasa, gue nggak punya duit buat beli minum. Ren, bagi minum dong. Nih, minum aja. Mantap. Ren, tahu nggak? Gue jadi kayak mendadak. Masa tiba-tiba di rumah gue ada uang 5M? Hah, serius kamu uang dari mana? Gak tahu, dari langit kali. Beruntung banget kamu, nggak kayak aku cuma punya minuman ini. Wih, minuman apa tuh? Enak kayaknya. Kamu mau? Nih minum aja. Yeay, nggak ada rasanya sih, tawar. Ya udah deh, gue pergi kerja dulu ya. Kamu kerja apa lah? Jadi pembantu rumah tangga, biasalah mencari uang demi sesuap nasi. Udahlah, aku buang aja air ini, nggak berguna juga. Ren, lo tau nggak? Gue jadi kayak mendadak abis minum air dari lo. Pas gue bangun ada uang 5M di kasur gue. Jangan-jangan air itu... Air penghasil uang. Ya... Diam di rumah atau di penjara? Ya di rumah lah, siapa juga yang mau di penjara? Beb, tolongin aku. Tolongin apa, Beb? Kamu sayang kan sama aku? Aku sekarang dikejar-kejar polisi karena tindak kriminal dan aku mau dipenjarakan. Astaga, tapi kan sebentar lagi kita mau menikah. Kamu mau nungguin aku kalau aku dipenjara selama 10 tahun? Aku yang akan gantiin kamu di penjara. Kamu serius sayang, tapi 10 tahun di penjara itu lama loh. Gak apa-apa kok, asalkan kamu janji ya, kita bakal selalu bersama. Aku janji. Akhirnya aku keluar dari penjara, bisa ngelihat langit biru lagi. Ren, lo udah bebas dari penjara. Akhirnya gue bisa ngeliat lo lagi. Iya, tapi Reza mana ya? Kenapa dia nggak pernah jenguk aku selama aku di penjara? Ren, kamu sudah keluar dari penjara? Reza, Udah lama gak ketemu. aku kangen banget sama kamu. Oh iya, perkenalkan ini Sarah. Salam kenal, gue Sarah. Aku Ren, dia siapa Reza? Sarah adalah istriku dan sebentar lagi kami akan punya anak. Apa? Ayo sayang.
Ekspresi aku hari ini ditentukan oleh sistem, semoga sesuai sama kondisi hatiku. Ren, adikmu giginya copot 3 gara-gara kaget lihat kecoa terbang di kamar mandi. Gigi adik copot, Mak. Kok malah ketawa sih, bukannya kasihan sama adik? Bukan gitu, Ma, ini sistemnya error. Gigimu error. Ekspresinya udah ganti, tadi disuruh ketawa, sekarang disuruh sedih, jadi orang gila ini mah. Ren Besti, gue punya tebak-tebakan. Tebak apa bedanya lo sama matahari? Apalah. Kalau matahari menerangi bumi, kalau kamu menerangi hari-hariku. Lo kenapa malah nangis? Lo terharu ya? Iya, kamu sweet banget. Astaga, iya sih, gue sweet. Tapi udah dong nangisnya, ntar kota ini banjir. Sekarang disuruh marah. Ren, lihat deh Reno abis beli banduk kelinci. Bagus gak? Bagus kok Reno, tapi kamu kan cowok. Ren, kok kamu marah-marah sih? Reno jadi takut. Sakit sekali hati Reno yang lembut ini. Mengetahui tempat lahir orang atau tanggal lahir orang, tempat lahir seru nih. Ren, kamu sudah mau berangkat ya? Iya mah, udah telat nih. Ingat ya, kamu harus menjauhi orang dari kerajaan, mereka itu jahat. Iya mah. Guys, berkumpul ke aula sekarang, ada orang dari kerajaan yang berkunjung ke sini. Ayo Ren. Ayo lah. Lala, kamu lahir di kandang ayam. Iya Ren, makanya aku kalau lihat ayam kayak memiliki ikatan batin yang kuat. Pengumuman, kami mencari anak raja yang hilang 17 tahun yang lalu. Yang berhasil menemukannya akan diberikan imbalan 300 juta. Wah, Jangan-jangan gue anak raja itu, soalnya gue sering mimpi tinggal di kastil dan gue seorang putri. Idih, mimpi ya lo. Jangan lupa bangun ya. aku harus menemukan anak raja itu. Mana ya anak raja itu? Aku udah muter-muter dari tadi, tapi nggak ketemu juga. Gagal deh dapat 300 juta. Oh iya, kira-kira aku sendiri lahir di mana ya? Wah, istana Ketapel. Apa kamu bilang istana Ketapel? Itu kan tempat lahir anak raja. Jatah mendengarku tak terbatas, tumben banget. Biasanya selalu 0, tapi aku private ah. Nak, kamu dapat jatah dengar gak tahun ini? Mama ngomong apa? Aku nggak bisa dengar. Baguslah anak pungut ini nggak punya jatah dengar. Itu si Ren jatah dengarnya di private. Paling nggak dapat jatah dengar lagi, kan udah 6 tahun dia nggak bisa mendengar. Pasti dia malu jadi di private. Anak-anak, besok pakai baju pramuka ya. Baik, Pak. Bapak ngomong apa sis? Nih, baca. Disuruh pakai baju polos. Iya. Kenapa Siska nipu aku? Guys, besok pakai baju apa ya? Tadi gue ke toilet jadi nggak denger Pak Guru ngomong apa. Besok disuruh pakai baju polos lah. Oke, makasih ya infonya. Lala, kamu bapak hukum. Kan bapak udah bilang hari ini pakai baju pramuka. Saya nggak tahu Pak, kata Siska Bapak suruh pakai baju polos. Apa sih nuduh-nuduh, lo aja yang salah denger. Pak, Siska yang bohong. Dia emang bilang ke kita suruh pakai baju polos kemarin. Bohong, Ren kan gak punya jatah dengar, gimana dia bisa tahu? Apa buktinya, Ren? Aku punya jatah dengar kok. Siska, kamu bapak hukum. Pokoknya aku mau lepas kunciran rambutku hari ini. Nggak bisa nak, kamu nggak boleh urai rambutmu, itu berbahaya, harus tetap dikuncir 2. Tapi aku capek banget mas, tiap hari dibully teman karena selalu dikuncir 2 seperti ini. Guys, lihat deh rambut gue. Bagus nggak dicatok keriting kayak gini? Bagus banget rambut lo, kayak mie. Itu kan si Ren, rambut dia udah 10 tahun tuh dikuncir kayak gitu. Paling rambutnya kutuan, makanya nggak pernah diurai. Kapan ya aku bisa urai rambutku? Marco, aku udah lama suka sama kamu. Kita bisa temenan gak? Idih, ogah banget gue temenan sama cewek yang rambutnya dikuncir 2 kayak lo. Malu-maluin aja tau nggak? Sana pergi. Cie, kasihan deh lo ditolak Marco. Kamu tahu dari mana? Ya, Marco cerita ke gue dan dia minta gue jadi pacarnya karena rambut gue bagus, nggak kayak lo. Idih. Aku udah gak tahan lagi. Aku mau lepas kunciran rambut ini. Hah? Ya jelas aku mau umur panjang dong biar bisa temani adik sampai tua. Loh, kok adik nggak bisa milih yang 70 tahun ya? Kamu tidak bisa memilihnya karena kakakmu sudah memilihnya terlebih dahulu. Kakak jahat, kakak mau aku mati besok. Kakak gak tahu deh kalau cuma bisa dipilih 1 orang. Ren, adik, siap-siap ya, lebaran kita mau pulang kampung. Adik udah mau mati mah, mana bisa pulang kampung. Kenapa kamu ngomong gitu, Dek? Tanya aja tuh sama kakak yang egois, dia yang mau adik mati. Enggak mah, itu gak bener. Ren, mama benar-benar kecewa sama kamu. Dek, makan bareng yuk. Kakak udah masakin makanan kesukaan kamu loh. Gak usah sok baik deh kak, 1 jam lagi adik mati. Kakak seneng kan sekarang? Kakak sayang banget sama kamu, Dek. Aku pengen banget adik hidup lebih lama. Selamat tinggal adikku sayang. Kak,